Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Dede Afifah untuk anak-anak Miss di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Jumpa lagi ya di SMK Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi. Tetap semangat, apalagi di tahun ajaran baru bertemu dengan mata pelajaran baru, yaitu Otomatisasi dan Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Perhatikan penjelasan Miss berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cantik dan ganteng ya? Anakku juga ada yang ganteng ternyata. Berjumpa lagi di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Kalian sudah naik tingkat, berarti sekarang di tingkat 11. Tambah pintar ya. Naik tingkat berarti semangatnya juga harus naik ya. Bertemu dengan Miss Dede berarti kalian bertemu dengan mata pelajaran yang baru, karena waktu kalian kelas 10 ini nggak ada. Apa sih pelajarannya? Otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Miss akan menjelaskan untuk materi ini ya, ada tujuan yang ingin kalian capai dan harus kalian capai. Seperti apa? Setelah Miss jelaskan, Miss berharap kalian paham, mengerti tentang sarana, tentang prasarana, dan juga bisa menyebutkan apa saja yang termasuk sarana dan apa saja yang termasuk prasarana. Oke? Daftar isi adalah pengertian sarana dan prasarana. Kemudian ada contoh sarana dan ada contoh prasarana. Apa itu sarana? Sarana dan prasarana ini memiliki peran yang sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Tidak usah jauh-jauh, kalian lihat bagaimana sekolah kita. Adanya gedung yang megah, adanya kursi yang nyaman untuk kalian tempati ya, serta adanya kondisi-kondisi yang lain yang bisa kalian nikmati. Misalnya adanya toilet yang mudah kalian jangkau, adanya kantin dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih sarana? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Oke ya, kalian harus belajar. Belajar apa? Sarana dan prasarana. Berarti Miss harus menyediakan alat-alat yang dibutuhkan biar kalian paham belajar tentang sarana ini. Kemudian prasarana. Apa itu prasarana? Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan atau proyek. Artinya ini memang penunjang, tapi penunjang utama. Apa maksudnya? Seharusnya diadakan. Contoh yang termasuk prasarana adalah gedung tempat kalian belajar ini. Sebenarnya kalau dibilang, Miss kita nggak apa-apa dong, nggak pakai gedung belajarnya. Oke, nggak apa-apa, kita bisa belajar di lapangan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita belajar di dalam gedung. Artinya apa? Kita tidak mengalami kepanasan, atau kalau hujan kita nggak kebasahan. Next, apa lagi yang dibutuhkan? Oke, kursi. Miss, kita nggak apa-apa dong, nggak ada kursi, kita nggak apa-apa dong, nggak ada di dalam ruangan. Kita bisa juga di ruang terbuka, mesti di dalam gedung. Oke, bisa, sangat bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai lapangan belajar yang kondisinya terbuka, suara yang harus Miss keluarkan jauh lebih besar. Belum kalau di sebelah sana ada juga kelas yang lain. Jadi gimana suaranya? Bersahut-sahut. Lebih baiknya bagaimana? Ada di dalam kelas. Itu penunjang utama. Ya. Perhatikan contohnya apa saja sih sarana? Ada meja, kursi, lemari arsip, filing kabinet, sofa. Ini beberapa sudah kalian kenal ya, mungkin di pelajaran kearsipan kemarin di kelas 10. Kemudian ada komputer, printer, mesin fotokopi. Kalian mungkin juga akan mengenalnya di mata pelajaran koresponden.
Kemudian ada lagi telepon, handphone, handycam ya. Ini juga sebenarnya sudah familiar di pelajaran korespondensi. Kemudian ada vas bunga, lukisan, kalender, tempat tisu ya. Ini adalah contoh interior kantor. Ini penting juga untuk ruang kantor. Atau gambarnya ya. Kalau kalian lihat di sebelah ini ada lemari yang bisa dijadikan untuk menyimpan file. Kalian lihat ini ya Miss, yang Miss pointer itu adalah owner ya. Kemudian ada komputer, ada kursi, ada meja yang sangat bagus. Kemudian di sini ada desk tray yang 3 susun ya, atau baki surat. Kalian perhatikan ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan di kantor atau mungkin di meja sekretaris tepatnya. Ini ada paper shredder, mesin penghancur kertas, kemudian ada mesin fax ya, ada telepon. Kalian lihat di sampingnya juga ada filing cabinet. Filing cabinet bermacam-macam ya, ada yang 6 susun, ada yang 4 susun, dan ada juga yang 3 susun. Berikutnya adalah Miss tadi sudah sebutkan berkali-kali adanya gedung, ruang kantor atau kelas, kantin, toilet, tempat parkir, taman, musola. Coba kalau kalian perhatikan, bisa dibilang semua gedung itu ada memang ruang kantornya, ada toiletnya, ada tempat parkirnya ya, ada taman ya, ada musola dan tempat ibadah. Ini merupakan standar yang harus ada di semua kantor. Misalnya ambil contoh satu gedung, yang lainnya bisa kalian pahami pasti. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Yang masih bingung, bisa ditanyakan ke Miss. Terima kasih.